Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan sukacita, kami hadir di hadapan Anda dalam acara yang tentunya kita nantikan setiap minggunya di YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Di mana lagi kalau bukan di podcast Sermon. Hari ini di hari Natal kita akan membahas bagaimana berita Natal itu yang akan dijabarkan melalui podcast hari ini. Dan kembali lagi dengan sukacita bersama pembicara kita yang luar biasa ini. Namun, Amang Inang sekalian, sebelum kita memulai melanjutkan obrolan kita, ada baiknya kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kembali lagi kami hadir bagi jemaat Tuhan di channel YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dalam kegiatan atau acara podcast sermon. Berkati Tuhan, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan berita ini boleh juga dalam hikmat yang daripada Kristus menyampaikan dengan baik. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termuliakan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, hari ini Mama Inang sebagaimana yang ada di hadapan kita, ada seorang pembicara kita yang sebelumnya sudah pernah juga bersama. Jadi senang sekali rasanya bersama dengan Amang Pendeta hari ini. Kita kehadiran Amang Pendeta Saur Hutagaol, Master Teologia. Tepuk tangan. Amang Pendeta Saur mungkin gak perlu perkenalan lagi lebih detail, tapi saya mau tahu kabarnya Amang Pendeta gimana. Apa kabar Amang? Kabar baik. Kabar baik Amang ya, senang sekali rasanya. Iya. Amang Pendeta Saur ini melayani sebagai pendeta resort di HKBP Palmarum. Ya, Amang Pendeta, Iya. hari ini kita akan membahas untuk Minggu Parpunguan Bodari atau Malam Natal. Benar ya Amang ya? Iya. Yang mana topik minggu kita adalah Halalas Niroha Godang Tu Saluhut Bangso, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Amang Pendeta, supaya kita lanjut dan tidak berlama-lama, nanti kita boleh lebih banyak di ngobrol-ngobrolnya, termasuk di penjelasan Amang. Izinkan saya membacakan isi teks firman Tuhan Amang hari ini ya. Baik, saya akan membacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Mari Amang Inang kita ikuti masing-masing. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Amang Pendeta, Yuk. sekali lagi sebelumnya saya mau ucapkan selamat Natal buat Amang Pendeta. Selamat Natal, Selamat Natal Amang Pendeta. Saya juga ucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat, dan juga para sahabat. Ya. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan sekarang, saya harap, saya sangat yakin Natal ini yang membawa sukacita besar, kesukaan besar bagi kita semua. Amin. Sebagaimana sukacita dan kesukaan yang diharapkan yang dikatakan oleh Amang Pendeta, begitu juga apa kabar kesukaan yang akan kita dengarkan hari ini. Amang Pendeta, kita mulai tanya jawab ya, tanya jawab. Bisa. Yang paling mendasar menjadi pertanyaan saya adalah apa yang mau diberitakan melalui firman Tuhan hari ini, Amang Pendeta? Ya, yang pasti yang diberitakan pada malam Natal ini adalah tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa.
bagi seluruh bangsa kesukaan besar yang berbeda dengan kesukaan yang selama ini dipahami atau dimengerti oleh manusia, yaitu Natal. Tentu malam Natal selalu pasti berbeda dengan malam-malam yang biasa. Ada sesuatu suasana yang sangat sangat hebat pada pas Natal, begitu syahdu. Atau mungkin kalau kita coba memasuki perasaan kita pada teks ini, kita bisa bayangkan sebuah ketenangan pada malam hari ketika Yesus itu lahir ke dunia ini. Saya kira itu kesukaan besarnya seorang juru selamat ketika Tuhan merealisasikan janjinya yang sudah ribuan tahun. Seketika manusia mungkin sudah hampir lupa, tapi pada peristiwa itu, pada malam itu, Tuhan merealisasikan janjinya dengan lahir sebagai bayi dalam diri Yesus Kristus. Itu Amang Simon. Ya, terima kasih Mang Pendeta. Luar biasa ya, intinya adalah kesukaan. Jadi ada suatu sukacita yang boleh dihadirkan pada peristiwa itu. Tapi kita mau coba nih Amang tipis-tipis mengupas. Baik. Saya tersorot ini melihat ada tentang malaikat, kan gitu ya. Menurut Amang Pendeta sendiri kira-kira apa makna kedatangan malaikat kepada para gembala ketika itu dalam konteks kelahiran Yesus itu sendiri? Ya, Tuhan kan mau menyampaikan pesannya itu dalam sejarah Alkitab kita, bisa saja dengan berbagai cara. Bisa dengan pesan melalui alam, bisa menyampaikan pesan melalui nabi, dan juga melalui kali ini dalam peristiwa Natal, Tuhan menyampaikan sebuah pesan, kabar baik melalui seorang malaikat. Iya benar. Ya, terima kasih Mang. Ya, Jadi memang malaikat itu dinyatakan sebagai pembawa berita gitu ya, pembawa Iya. pesan seperti itu ya. Lalu menurut Amang sendiri, mengapa para gembala malah merasa ketakutan ketika malaikat itu muncul gitu kan? Maksudnya ya kenapa mereka harus merasa takut? Apa yang bisa kita pelajari dari reaksi, dari respon mereka sendiri? ya, secara pemikiran kita yang sederhana sajalah, mungkin sesuatu ada yang tidak pernah mereka lihat, mereka saksikan, tiba-tiba terjadi dan hadir di hadapan para gembala waktu itu. Gembala sebagai lapisan terbawah dalam masyarakat yang hampir tidak pernah diperhitungkan mungkin dalam hal intelektualitasnya atau dari segi kepunyaan. Ya bisa saja golongan masyarakat terbawah tiba-tiba melihat sebuah peristiwa yang luar biasa dan mereka sangat ketakutan dan sangat terkejut. Tapi Amang Simon, saya coba masuk dulu sedikit ya Mm-mm. tentang berita kelahiran ini. Ada yang sangat menarik menurut saya. Oke, silahkan. Udah bisa ya? Lanjut, Mang. Yang menarik menurut saya dalam penulisan Injil Lukas ini, saya melihat ada konteks kekinian yang ditekankan oleh penulis Injil Lukas tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ini. Saya coba ambil istilah dalam penyampaian malaikat itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya memahami ini Amang Simon, bahwa malaikat Tuhan itu tidak bicara soal kemarin atau besok, tapi konteksnya kini, hari ini. Jadi dengan demikian
penulis Injil Lukas ini mau menekankan sebuah pemahaman bahwa juru selamat lahir hari ini. Nah, sekarang tentu muncul pertanyaan, mengapa hari ini? Kenapa hari ini? Nah, ini mau saya coba masuki sedikit lebih dalam. Saya memahami dengan mempelajari teks ini sebagai renungan bagi kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu ternyata bukan melulu hanya peristiwa masa lalu. Dia up to date, melainkan peristiwa kekinian. Jadi Yesus tidak hanya lahir, tidak hanya datang dalam kehidupan kita hanya pada masa lalu, melainkan Yesus pun hari ini datang dalam kehidupan kita. Meskipun peristiwa ini secara historis sudah ribuan tahun yang lalu, tapi berita itu terus relevan. Sehingga setiap orang yang sampai kepada malam Natal itu, mereka semua orang percaya itu merasakan bahwa Kristus itu lahir hari ini. Kini dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian peristiwa kelahiran Yesus itu juga begitu penting sekali kita rayakan setiap hari dengan istilah hari ini. Karena ibadah Natal itu bisa saja kita rayakan hanya pada bulan Desember atau Januari saja. Tetapi kehidupan bersama Yesus tidak hanya dirayakan pada bulan Desember atau Januari saja. Tetapi kehidupan dan perayaan Natal itu bersama Yesus itu harus setiap hari kita rayakan. Karena hari ini Yesus lahir di hati, di pikiran, perkataan, dan pola tindak kita masing-masing hari ini. Jadi agak sepele kita melihat perkataan hari ini. Tapi sebenarnya saya memahami penulis Lukas mau menekankan sebuah pesan bahwa kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita itu adalah setiap hari. Bukan hanya pada masa perayaan Natal. Kemudian juga Amang Simon, kelahiran Yesus itu, pada peristiwa kelahiran Yesus tidak bisa terjebak. Kita nggak boleh terjebak pada peristiwa masa lalu. Pemahaman bahwa Yesus hanya lahir kemarin, kalau hanya di situ pemahaman kita, maka akan membuat kuasa kelahiran itu berhenti pada masa lalu. Itu. Jadi kalau kita hanya memahami ini hanya dari sudut historis belaka, berhenti pada masa lalu, maka kuasa kelahirannya itu akan berhenti juga. Walau Yesus terlahir ribuan tahun yang lampau, tetapi pemikiran, nasihat, dan firman-Nya harus tetap hidup dan berkuasa hari ini. Jika kita berpikir bahwa Yesus itu hanya terlahir kemarin dan berkuasa kemarin, maka kita akan mengalami kekecewaan dan tak akan bisa move on ke level-level yang berikutnya. Tapi dengan demikian, dengan kelahiran Yesus itu kita pahami hari ini, maka kita akan bisa bergerak maju, meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan bersama Yesus. Sehingga Amang Simon, berita gembira itu atau kabar baik itu pada hari ini harus menjadi momentum penting dalam kehidupan kita yang diawali dari kehidupan para gembala. Dan tentunya berita gembira atau kabar baik itu menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa atau umat manusia di muka bumi ini. Lihat, ada sebuah transformasi akibat dari kelahiran Yesus itu, yaitu transformasi perubahan dari suasana ketakutan, lalu malaikat itu langsung ke jantung dari para gembala yang ketakutan itu mengatakan, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Akan terjadi transformasi menyeluruh kepada dunia ini. Dan itulah berita kesukaan besar itu. Amang Simon. Terima kasih. Wah, luar biasa Mang Pendeta. Ini nampak sekali nih dipersiapkan dengan baik ya bahannya ya. Eh, tapi saya tadi cukup meng-highlight kalimat Amang Pendeta yang bilang tentang kalaupun peristiwa ini di beberapa ribu tahun yang lalu, tapi ini tetap up to date, tetap update, tetap relevan dengan saat ini. Tapi Amang, maka menjadi muncul pertanyaan saya, eh, bagaimana bisa kita memahami, meyakini, merasakan bahwa memang peristiwa itu bukan hanya sebatas sejarah, tapi memang benar-benar kita rasakan saat ini. Atau gini, apa caranya supaya kita bisa benar-benar memahami peristiwa itu memang benar-benar relevan, masih terjadi sampai sekarang, Amang Pendeta? Ya, itu sebabnya tadi saya katakan ini memang sebuah peristiwa historis Oke, yang betul-betul terjadi di masa lalu. Tapi kita tidak bisa sebagai orang beriman tidak bisa memahami, terjebak pada peristiwa itu sendiri, seolah-olah seperti berita atau kabar, surat kabar yang kita nikmati pada iya. ketika kita membaca koran, yang kabarnya cepat usang. Jadi kabar kelahiran Yesus itu beda dengan kabar dunia ini yang tertulis dalam media, surat kabar atau yang lain. Beda. Jadi di situ letak atau misteri kekhususan, keistimewaan dari kabar kesukaan yang dari sorga itu, karena kabar yang kita nikmati selama ini kabar duniawi toh, tapi ini kabar sorgawi. Jadi kita harus imani bahwa memang ini betul-betul berita dari sorga. Ketika kita bisa menikmati, memahami, mengimani ini berita dari sorga, maka dia akan selalu up to date setiap hari. Baik, berarti tidak bisa hanya modal tahu ini menjadi cerita sejarah, tetapi betul-betul ada iman yang bekerja di dalamnya, Amang Pendeta. Ya, luar biasa. Tapi Amang Pendeta, saya juga cukup memperhatikan dengan peristiwa ini. Kelahiran Tuhan Yesus ini kan di kandang domba, di palungan. Eh, saya masih tetap pada yang barusan Amang sampaikan tentang bagaimana ini bisa update, bisa sampai sekarang kita rasakan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tanda yang diberikan itu adalah seorang bayi. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi yang terbaring di palungan gitu. Apa yang bisa kita pelajari tentang karakter Kristus yang lahir secara sederhana? Nah, apalagi zaman sekarang kayak kita di Batam gitu. Masih bisakah kita mencari konsep kesederhanaan? Tapi atau apa yang mau kita pelajari tentang karakter Yesus yang kelahiran yang sederhana itu gitu? Ya, bukan berarti Tuhan tidak bisa membuat Yesus lahir di sebuah istana yang berkilauan, Ya, kan begitu. benar. Tapi justru Tuhan memakai media kesederhanaan, karena pada saat itu memang pemikiran orang duniawi ini sudah sangat jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ketika banyak terjadi kesenjangan antara kaum the have, yaitu orang kaya, dan tidak ada perhatian dari orang kaya kepada orang miskin pada saat itu. Dan di sini letak keagungan Tuhan kita itu. Jadi dia memperkenalkan dirinya justru tidak dengan sebuah keagungan yang dipahami oleh dunia, tapi keagungan yang baru ketika Tuhan mau turut merasakan kesederhanaan dan penderitaan manusia di dunia ini. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Tentu Amang Pendeta ini kan khotbah ini kan menceritakan tentang pengumuman gembala yang dipakai untuk mengumumkannya, kan kurang lebih seperti itu ya, Amang Pendeta ya. Nah, pertanyaan saya masih tentang pengumuman dan juga tentang hal-hal yang boleh relevan tadi yang mengatakan bagaimana pengumuman kelahiran Yesus
yang kepada para gembala itu, tapi bisa juga relevan bagi kita saat ini. Apakah eh, ini bisa relevan? Pengumuman ini apa yang harus kita lakukan supaya ini tetap relevan? Seperti itu. Ya pasti relevan. Tadi sudah saya katakan tadi bahwa penulis Injil Lukas Mm-mm. ada menekankan sebuah pesan kekinian Oke. dari berita ini. Jadi kekinian itu bisa kita relevansikan dalam kehidupan kita. Lihat saja gimana cara Tuhan memilih memilih jalan untuk merealisasikan janjinya. Tuhan ternyata ketika orang menyisihkan orang yang tertindas, yang golongan masyarakat bawah, tapi justru Tuhan berada di tengah-tengah mereka untuk merelevansikannya. Jangan pernah coba-coba atau berkeinginan untuk menganggap atau mengkotak-kotakkan diri kita dengan kalau kita merasa punya, kemudian orang lain tidak tidak punya, lalu kita merasa bahwa pergaulan kita, persahabatan kita tidaklah cocok dengan mereka. Berbaurlah bersama-sama dengan mereka, karena mereka juga, karena Tuhan juga ternyata ada di tengah-tengah kaum yang disingkirkan pada waktu itu. Baik. Luar biasa, Mang Pendeta. Tapi Amang Pendeta, Ya, eh lagi dan lagi ini kan bicara tentang pengumuman, tentang pemberitahuan, dan ada kesukaan yang besar. ya, Firman Tuhan sendiri mengatakan ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, untuk seluruh bangsa. Eh, Menurut Amang Pendeta sendiri, bagaimana, ini kita mau perkecil ya, kerucutkan ke dalam konteks kita khususnya di Kota Batam. Kalaupun mungkin ada Amang Inang yang di luar dari Kota Batam, tapi kita mau coba dulu, apa arti kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa dan bagaimana kesukaan ini apakah bisa juga dirasakan bagi orang Batam? Bagaimana kita eh, bisa merasakan kesukaan yang besar itu melalui kelahiran Yesus ini? ya. Kesukaan yang besar itu adalah ketika kita diberikan pengharapan. Pengharapan artinya ada sebuah pengharapan yang membawa kita kepada sebuah pemahaman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk ini peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu pada malam itu menunjukkan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu yang terjadi. Nah sekarang kalau konteks kita di Batam ini, tentu begitu banyak atau begitu kompleks persoalan yang mungkin bisa dihadapi oleh kita jemaat juga, mungkin karena beratnya persaingan hidup, mahalnya kebutuhan hidup, atau kita tidak punya pekerjaan untuk menopang kehidupan kita. Ternyata di malam Natal itu memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita harus bisa bertahan dan hidup dalam pengharapan. Tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Tidak ada yang mustahil. Semua mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan Ya, tidak ada yang mustahil ya. Ini sekaligus supaya orang yang bersusah hati, bersedih hati, segala hal kesusahan bisa digantikan dengan satu kesukaan yang besar begitu Abang Pendeta. Terakhir Abang Pendeta, baik. eh menurut Abang Pendeta sendiri, tentu kan supaya ini menjadi momen yang apalagi ini malam Natal ya, Ya, pasti ini banyak sekali nanti yang beribadah nih di malam Natal. Bagaimana kita dapat menghayati perayaan Natal dengan cara yang lebih mendalam lagi dalam konteks Lukas 2 ayat 8 sampai 14 ini menurut Abang Pendeta. jika kita ingin Natal ini betul-betul kita nikmati dalam hidup, tidak hanya omong, tidak hanya nyanyian semata, ada sebuah pelajaran dari proklamasi atau nyanyian pujian para malaikat itu. Kemuliaan bagi Allah di Di tempat tempat yang maha yang tinggi. maha tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Nah, yang mau saya katakan, jika Natal ini
betul-betul ingin kita rasakan dan nyata dalam hidup kita, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan supaya hidup kita semua damai sejahtera. Mengapa saya katakan demikian? Iya, kenapa? Mengapa saya katakan demikian? Kecenderungan orang ingin mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, Wah, itu akan merusak damai sejahtera di tengah-tengah manusia. Jadi ada orang memahami berebut kemuliaan itu, memuliakan dirinya sendiri, lupa bahwa itu bukan bagian dari hidupnya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dang jabarmu, dang jabarmu. Jabarmu hanya hidup damai sejahtera. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ketika kita mengembalikan kemuliaan kita hanya kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan dengan sendirinya ada dalam diri setiap manusia itu. Jangan rebut apa milik Tuhan yang menjadi milik Tuhan. Tapi beri dia kemuliaan, berilah kemuliaan bagi Tuhan, maka damai sejahtera akan ada dalam diri kita. Kalau begitu, Amang Simon, saya yakin damai sejahtera di bumi akan kita rasakan. Ya. berarti Amang Pendeta, saya coba memahami yang Amang Pendeta maksud adalah kalaupun saat ini cenderung banyak orang yang jadi pengen dimuliakan seperti itu ya. Ya. Berarti mungkin dengan kata lain yang mau saya tangkap dari kalimat Amang sendiri adalah melepaskan pengandalan diri, melepaskan konsep dia yang harus dihormati, tapi biarlah melalui Natal kita ini betul-betul kembalikan semua kepada Ya, Tuhan. kepada Tuhan. Seperti itu ya. Luar Tuhan, biasa. Tuhan lah yang dimuliakan. Hanya Tuhan Ya. dan satu-satunya. Jangan curi kemuliaan. Jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Ah, luar biasa. Semoga kita yang mendengar firman Tuhan ini boleh disadarkan. Luar biasa. Ini Natal tapi cukup menyadarkan juga. Amang Pendeta, yang paling terakhir, ada kira-kira informasi dari firman Tuhan ini yang mungkin belum Amang sampaikan? Atau yang mau Amang lengkapi? Akan. Hanya sedikit saja, Amang Simon. Ini belum closing statement ya? Ya, Belum. Kelahiran Yesus ini memang penuh dengan makna. Karena Yesus adalah juru selamat. Kalau dikatakan Yesus adalah juru selamat, artinya Yesuslah yang menyelamatkan secara sempurna dari segala dosa yang kita lakukan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa, kuasa dosa, perbuatan dosa, dan itu terus menerus berlangsung. Konteks kekiniannya sangat kental. Jadi bukan hanya pada peristiwa Natal kita merasakan bahwa kita diselamatkan, tapi sepanjang hidup kita setiap hari, status kita adalah sebagai orang yang diselamatkan. Begitu, Bang Simo. Oke, berarti ini juga yang saya tangkap adalah kalaupun Natal ini menjadi momen kita mengingat akan pertobatan, tapi bukan hanya saat Natal gitu kali ya, Iya. Bang ya. Tapi sepanjang hidup kita gitu ya. Betul. Supaya jangan pas Natal aja rame orang bertobat gitu, hari-hari biasanya enggak gitu ya. Baik, Abang Pendeta, terima kasih. Tapi sebelum mengakhiri, berikan kami closing statement yang singkat, padat, dan jelas supaya melalui kalimat ini, oh ini firman Tuhan untuk Natal. Silahkan Abang Pendeta. Baik, Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena itu, beritakanlah kesukaan itu mulai dari dirimu sendiri, keluargamu, ke sekitarmu juga. Selamat Natal. Selamat Natal, Abang Pendeta. Terima kasih, hari ini luar biasa. Terima kasih Abang Pendeta Terima untuk kasih, hari ini Abang firman Simon. Tuhannya yang boleh kita Baik. dijelaskan. Abang Pendeta, kapan ada perjamuan kudus besok tanggal 25? Atau Kalau di gereja kita biasa tanggal 25 Desember. 25. Jadi Amang Inang yang nonton mau ikut beribadah dengan nuansa dari HKBP Palmarum silahkan datang. Baik. 25 ada perjamuan kudus seperti itu. Amang Pendeta, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh dijelaskan. Semoga ini menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh berkhotbah. Bukan hanya yang di Batam sih ya, sebab ini menjangkau banyak orang. Silahkan disebarkan supaya lebih banyak lagi yang boleh belajar tentang firman Tuhan hari ini.
Terima kasih Amang Pendeta. Baik, terima kasih Abang Iya, Pendeta saya Simon. juga mengucapkan selamat Natal. Mohon maaf untuk segala Sama-sama. salah-salah. Selamat Semoga Natal juga. Natal ini menjadi awal kita untuk saling memaafkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik Amang Pendeta, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, izin Amang Pendeta boleh bawa kita dalam doa, Baik. termasuk semua jemaat yang ada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kelahiran Tuhan dalam diri Yesus Kristus menjadi kesukaan besar bagi kami. Kabar baik itu kami terima sebagai wujud dari janji Tuhan. Ribuan tahun yang lalu Tuhan tetap setia dan mengimplementasikan, mewujudkan janji itu dalam diri Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Biarlah sukacita kelahiran Yesus itu terus menerus kami hidupi dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan sukacita kami, apapun itu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berikan penghiburan kepada yang sedang susah, dan berikan kesembuhan bagi yang sakit. Sehingga satu orang pun dari antara kami, anak-anak Tuhan, tidak ada yang tidak bersuka cita menerima kabar kesukaan besar itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Amang Pendeta, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kiranya kita semua terberkati melalui firman Tuhan hari ini. Amang Pendeta juga sehat-sehat selalu Amang ya. Amin. Amin. Semangat Amin. dalam pelayanannya. Baiklah Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat Terima kasih atas kebersamaan kita dan tetap setia dalam channel YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan Amang Inang, kami juga mengundang untuk Amang Inang tetap menyaksikan tayangan-tayangan kami secara khusus untuk renungan harian yang setiap hari, setiap pagi ditayangkan secara up to date juga. Jadi dia sesuai dengan renungan harian dari Almanak HKBP. Amang Inang jangan lupa beribadah malam Natal tanggal 24 dan ibadah tanggal 25, juga tanggal 26. Dan ibadah-ibadah besar lainnya, ibadah minggu, pokoknya semangat selalu untuk beribadah. Demikian podcast kami hari ini, kiranya memberkati, mohon maaf untuk salah-salah kata, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.